Jumpa lagi. Walaupun kita masih belum bisa berkumpul sama-sama, kita mau bersyukur kita masih bisa beribadah lewat YouTube. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Salomo yang diurapi menjadi raja. Gimana sih ceritanya? Nanti ya kita bakal dengerin. Nah, adik-adik, mengikuti kehendak Tuhan tentunya juga berjalan bersama dengan Tuhan dong. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua sama-sama bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk kembali datang bersama-sama. Walaupun nggak berkumpul sama-sama Tuhan, tapi kami bersyukur kami bisa beribadah saat ini. Tuhan berkati kami adik-adik yang akan mengikuti ibadah ini. Biarlah kami dimampukan untuk mulai mengerti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman dan memimpin pujian. Tuhan saja yang memampukan mereka untuk melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, mengikuti kehendak Tuhan tentunya juga adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik kakak mau ajak kita bernyanyi berserah kepada Yesus.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ajak kita bersama menyanyikan Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar semuanya? Kayaknya udah bosan banget ya di rumah. Ada kayak yang udah mulai sekolah offline? Kayaknya semuanya kalau Bali tuh masih online semua ya. Jadi ya udah lama nggak ketemu teman. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Rindunya ditahan dulu sampai nanti semoga corona cepat kelar. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita meminta kekuatan dulu dalam Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang akan sharing tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama belajar dan firman ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur dan memohon. Amin. Oke, baiklah adik-adik, jadi mari kita membuka Alkitab kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Salomo. Nah, Salomo diurapi menjadi raja. Sebelum kita sharing tentang firman Tuhan, buka Alkitabnya. Kita mau baca firman dulu ya. Dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-40. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Nah, firman Tuhan kakak akan bacakan bagi kita sambil adik-adik juga baca di rumah ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Daud, tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja orang Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia.
Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Kleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Demikianlah firman Tuhan, amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tentang Salomo, bagaimana Salomo diurapi menjadi raja. Nah, pertama-tama kakak mau tanya, itu adik-adik kalau ada suara-suara kayak ayam tuh di sini emang banyak ayam di rumah kakak, jadi lumayan mengganggu. Jadi mohon maaf aja ya. Kakak mau tanya pertama-tama, what is your ambition? What is your dream? Ya, kalau ngomongin your ambition berarti ini adik-adik cita-cita ya. What is your dream? Apa mimpi kalian? Kalian nanti saat dewasa, kalian pengen jadi apa? Nah, di sini nih kakak tampilin ya. Ada yang mungkin jadi petani, bercita-cita jadi petani. Ada yang mungkin bercita-cita jadi polisi. Ada yang pengen jadi dokter. Ada yang pengen misalnya jadi pemadam kebakaran, jadi pilot, jadi pengusaha mungkin. Ada yang pengen jadi artis, ada yang pengen jadi atlet. Mungkin ada juga yang pengen jadi PNS, pegawai negeri sipil, atau misalnya tentara, polisi, apalagi ya, banyak. So many. Nah, dulu kakak pas waktu kecil, kakak juga punya impian gitu ya. Nanti kalau gede kakak pengen jadi orang yang sukses gitu kan. Tapi sebatas hanya jadi orang yang sukses, itu tuh kayak masih gede banget ya. Masih besar banget lingkupnya. Jadi perlu dispesifikkan. Waktu kecil kakak pengen, aku pengen jadi guru nih gitu. Karena kakak lihat guru itu wah luar biasa gitu loh, bisa ngajarin orang gitu kan. Terus SMP akhirnya kakak berubah pikiran gitu, kakak mau jadi dosen gitu. Nah, terus kakak juga waktu itu pernah mikir, wah boleh nih jadi dokter gitu. Kakak ikutlah lomba-lomba yang berbau-bau biologi gitu kan, yang berbau-bau tentang yang mungkin nanti arahnya ke kedokteran gitu. Terus kakak SMA akhirnya kakak berubah pikiran lagi gitu. Kakak pengen jadi pengen ngambil teknik gitu, kayak pengen jadi astronot. Nah, pas SMA kakak ikut lomba-lombanya gitu, lomba astronomi gitu kan. Kakak ikut waktu itu, ikut olimpiadenya gitu ya, sampai nasional gitu. Dan kakak pengen gitu, waduh keren ya kalau misalnya bisa jadi astronot. Kakak bisa keliling, ya bisa ke luar angkasa gitu. Kakak bisa ke bulan, kakak bisa lihat planet-planet lain gitu. Dan itu keren banget menurut kakak gitu. Kerja di NASA gitu. NASA itu kayak badan antariksa ya, yang belajar tentang luar angkasa, dan yang sering astronot-astronotnya tuh ke luar angkasa. Kakak tuh cita-citanya kayak kakak pengen jadi astronot. Nah, setelah SMA semua berubah total gitu. Kakak yang ya dari awal tadi ya pengen jadi guru, pengen jadi dosen, terus akhirnya pengen jadi astronot. Akhirnya sekarang kakak sekolah di kedokteran gitu. Jadi cita-cita itu fleksibel ya adik-adik, tapi satu yang pasti bahwa dalam setiap cita-cita kita perlu melakukan
usaha untuk mencapai itu gitu. Kakak juga nggak diam doang. Saat kakak akhirnya memutuskan untuk sekolah ke kedokteran, masuk kedokteran itu susah banget adik-adik. Jadi apalagi misalnya kakak bukan anak orang kaya ya, yang mungkin bisa masuk kedokteran mana aja gitu kan, yang bisa bayar mahal gitu, enggak gitu. Kakak cuman kayak punya satu, kakak cuman bisa berusaha mengasah otak kakak belajar dengan keras. Kakak ikutin semua tes-tesnya itu, tes masuknya itu, dan ya puji Tuhan gitu, kakak bisa keterima di perguruan tinggi negeri kedokteran di Bali. Akhirnya ya kan kita bisa ketemu kan sekarang, dan ya puji Tuhan ya bayarnya juga nggak begitu mahal gitu, karena negeri gitu kan. Kakak sangat bersyukur, tapi dibalik apa yang boleh kakak capai itu nggak pernah kakak nggak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu luar biasa dalam membawa kakak sejauh itu. Nah, sama adik-adik, hari ini mungkin adik-adik ada yang bercita-cita bahkan ingin menjadi presiden gitu. Nah, ini gambar presidennya Pak D. Jokowi. Sekarang tuh lagi pusing katanya dia. Udah nyuruh masyarakat buat kayak patuhi protokol kesehatan supaya corona jangan terus-terus nih. Udah capek sama corona, udah pusing dia sama corona. Kita juga udah pusing sama corona. Adakah yang mau jadi presiden mungkin? Nggak apa-apa ya, bercita-cita itu nggak apa-apa, bermimpi itu nggak apa-apa, kan gratis gitu. Jadi jangan takut bercita-cita. Mungkin ada yang jadi presiden, ya nggak apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Salomo, di mana Salomo ini diurapi menjadi raja. Jadi raja itu setara dengan presiden ya adik-adik. Raja di atas suatu bangsa yang tidak kecil, tapi bangsa yang besar. Nah, di sini kita mau belajar pertama dari Raja Daud. Nah, Raja Daud adik-adik, dia kan yang memimpin yang sebagai raja yang sebagai raja pada waktu itu. Nah, dia tuh sudah tua ya. Kalau adik-adik baca mulai dari Raja-Raja pasal 1, di sana dibilang bahwa fisiknya pun sudah menurun. Sehingga ya udah saatnya ya, kalau udah tua, udah saatnya pensiun, dan udah saatnya untuk memikirkan siapa yang bisa melanjutkan menjadi raja untuk memimpin bangsa yang besar itu. Nah, sosok Daud kalau dalam bacaan kita itu dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan gitu, dan orang yang berintegritas. Kita juga mau belajar bahwa dalam bacaan kita hari ini, kalau adik-adik baca dari ayat pasal 1 semuanya itu, dari ayat 1 itu dijelaskan bahwa Salomo ini adalah raja yang berintegritas dan menepati janjinya, dimana saat dia diingatkan oleh Batsheba tentang janjinya, maka dia pun bilang, oh iya, karena Tuhan yang telah menuntun aku sejauh ini, maka I wanna keep my promise. Saya akan menepati janji saya untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Raja Daud adalah pemimpin yang berintegritas dan menepati janji dan taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita mau belajar dari tokoh Adonai. Nah, adik-adik kalau baca dari awal juga ya, dari ayat 1 pasal 1 ini, Adonai ini adalah anak Hagit. Dia adalah anak Salomo juga. Tapi di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9 di situ direkam bahwa dia ini meninggikan diri untuk menjadi pengganti Daud. Nah, angkuh ya adik-adik ya. Dan dicatat juga dalam bacaan kita, dia itu punya koneksi yang banyak gitu. Dia membuat suatu pesta, kemudian dia punya koneksi yang banyak. Dia undanglah semua anak-anak raja, pegawai-pegawai raja, orang-orang Yehuda, dan dia dibilang dia punya pasukan pengawal. Jadi di sini tuh kayak Adonai itu udah siap banget gitu loh, udah ini banget gitu, kayak optimis banget ya, pastilah aku yang jadi raja gitu kan, dia bilang kayak gitu. Nah, dari dua tokoh ini, Raja Daud yang berintegritas dan menepati janjinya, dan Adonai yang angkuh meninggikan diri walau dia punya banyak koneksi.
Tuhan mengangkat siapa? Apakah Adonai? Enggak adik-adik, Tuhan mengangkat Salomo. Nah, dari sini adik-adik, kita mau belajar. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, refleksikan. 1. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Artinya kayak kakak ya, kakak dulu pas SD pokoknya pengen jadi guru, SMA pengen jadi astronot. Tapi Tuhan yang menentukan. Akhirnya sekarang kakak sekolah kedokteran gitu, nggak jadi astronot. Nah, sama kayak Adonai. Adonai ini udah punya strategi, dia udah punya pengawal-pengawalnya gitu ya. Dia udah punya banyak koneksi, anak-anak raja gitu. Tapi dia Adonai hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan gitu. Tuhan bilang kalau Salomo yang harus jadi raja, maka Salomo yang harus jadi raja. Nah, dalam hidup kita adik-adik, mungkin kita punya banyak rencana ya. Aduh, aku pengen jadi, misalnya aku pengen masuk, misalnya ini SMP kan adik-adik, aku pengen masuk SMA ini karena SMA ini bagus, bla 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 bla. Tapi dalam prosesnya akhirnya misalnya nanti kita nggak jadi di situ. Iya, jangan kecewa. Kecewa mungkin boleh, tapi jangan berlarut-larut. Percayalah bahwa kita hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan kalau harapan kita, rencana kita nggak sesuai dengan realitanya nanti, maka yang perlu kita pahami bahwa pasti Tuhan punya rencana di balik semua itu. Pasti saat mungkin kakak, adik-adik mungkin nggak keterima di nanti sekolah di SMA ini atau kuliah di perguruan tinggi ini, jangan kecewa karena mungkin di perguruan tinggi yang adik-adik keterima atau SMA yang adik-adik keterima, di situ adik-adik lebih ditempa menjadi pribadi yang lebih baik. Sama ya kayak kakak dulu ya. Kakak dulu cita-citanya ya pokoknya kalau kakak mau kedokteran, kakak harus masuk kedokteran Universitas Indonesia. Kedokteran nomor 1 di Indonesia itu ya, di Jakarta. Kedokteran yang ya pokoknya bagus lah, lebih bagus dari Udayana. Ya tapi kakak hanya bisa berencana gitu. Pada akhirnya waktu itu kakak nggak kesampaian gitu mimpinya untuk dapat di sana. Tapi kakak bersyukur. Kenapa? Tuhan bawa kakak ke Bali di Universitas Udayana, dan di sini kakak belajar banyak hal. Termasuk kakak belajar melayani Tuhan. Akhirnya ya sekarang kita bisa ketemu kan. Kakak bisa ngajar sekolah minggu gitu kan. Kakak ditempa juga organisasi kakak di kampus itu luar biasa gitu ya, ikut BEM gitu-gitu. Banyak hal yang boleh kakak belajari di sini. Dan kakak merasa Tuhan benar-benar menempa kakak lebih banyak di Bali gitu. Kakak berpikir mungkin kalau di Jakarta ya kakak mungkin orangnya bakalan belajar terus, ambisius gitu kan. Tapi ternyata, dan mungkin kakak nggak akan pelayanan di sana gitu kan, karena pasti sibuk terus belajar gitu. Tapi pas kakak kesini, kakak baru dibukakan banyak hal. Kakak boleh pelayanan, tapi kakak juga tetap juga belajar dengan baik. Nah, itu ya adik-adik. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Tapi kita harus percaya bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Nah, yang kedua adik-adik, memiliki cita-cita dan mimpi itu baik banget gitu ya. Karena mimpi itu gratis, maka bermimpilah. Tapi dalam mencapai mimpi itu juga perlu namanya usaha dan mengandalkan Tuhan, atau kita sebut dengan ora et labora. Dalam mencapai mimpi itu kita nggak boleh mengandalkan diri sendiri, kita nggak boleh angkuh kayak Adonai gitu ya. Tapi mari kita merendahkan hati dan kita berusaha dan kita mengandalkan Tuhan. Ora et labora gitu ya. Kakak mau jadi dokter, ya kakak juga harus belajar, kakak harus berusaha, dan kakak ya nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kakak juga perlu Tuhan dan perlu orang-orang sekitar untuk membantu kakak supaya kakak nanti bisa menjadi dokter yang profesional. Nah, terus yang ketiga, kita mau belajar bahwa jangan melampaui kehendak Tuhan. Nanti kita yang kecewa. Nah, adik-adik, kalau baca bacaan kita ya dari 1 Raja-Raja 1 sampai selesai itu kan ada berapa ayat ya?
ada 53 ayat. Nah, lihat akhir dari Adonai. Kakak merasa kalau kita baca ya, mungkin Adonai terlalu percaya diri ya, dan dia lupa bahwa dia harus mengandalkan Tuhan di dalam mimpinya. Dia udah terlalu angkuh gitu. Dia akhirnya mengandalkan dirinya terlalu banyak. Akhirnya adik-adik kita lihat di ayat terakhir, dia kecewa. Nah, dia kecewa saat ternyata bukan dia yang dipilih Tuhan menjadi raja gitu. Jadi kita mau belajar bahwa jangan melampaui kehendak Allah, nanti kita kecewa. Tapi senantiasalah kita menaruh harapan kita, kehendak Tuhanlah yang terutama. Kita cari apa sih yang Tuhan mau sebenarnya, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, atau sebenarnya Tuhan pengen aku jadi apa sih gitu. Tuhan pengen aku jadi berkat dalam bidang apa, apakah dalam kedokteran, atau jadi guru, atau jadi astronot, atau jadi pengusaha, or many more. Nah, yang terakhir adik-adik, kita mau belajar dari Raja Salomo. Hiduplah berintegritas, ya. Hidup berintegritas, keep our promise gitu. Bertanggung jawablah untuk segala sesuatu yang telah kita katakan. Misalnya gini, kita bilang, oke lah mah, pokoknya nanti semester depan aku akan berusaha dengan baik dan aku akan meningkatkan nilai-nilaiku yang ini. Aku akan masuk 10 besar peringkat kelas. Adik-adik, jangan hanya ngomong gitu, tapi make it happen. Keep our promise gitu. Kita juga harus berusaha. Kita usahakan dan ya kita berusaha untuk membuat kata-kata kita tadi. Misalnya aku pengen jadi masuk peringkat 10 besar. Ya kita membuat itu nyata dengan kita belajar dengan maksimal, dengan baik. Terus berintegritas. Berintegritas itu artinya ya mari kita kayak meraih mimpi kita dengan integritas. Artinya misalnya oke lah aku pengen masuk 10 besar peringkat kelas. Maka dalam mencapai nilai-nilai yang bagus, kita harus berintegritas. Artinya pas ujian ya kita nggak boleh nyontek gitu ya. Kita benar-benar harus belajar gitu. Kita nggak boleh bermain curang. Itu berintegritas. Seperti Raja Daud tadi. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Dibandingin dapat nilai yang bagus tapi caranya jelek, kakak lebih prefer, lebih mending ya nggak apa-apa nilai pas-pasan. Yang penting itu hasil keringat kita, itu hasil pemikiran kita, dan itu hasil kerja keras kita. Tuhan yang nantinya akan menilai, dan Tuhan yang akan ya memberikan yang terbaik kepada kita. Banyak orang ya adik-adik ya yang sekolahnya biasa aja tapi akhirnya nanti sangat sukses gitu. Kenapa? Ya karena tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Maka bukan kita melakukan semua itu kita berbuat baik supaya Tuhan kasih nanti kita sukses gitu, enggak. Tapi karena Tuhan udah baik sama kita, maka marilah kita taat kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada Dia. Maka ya percayalah bahwa masa depan kita itu sungguh ada di dalam Tuhan. Nah, itu ya adik-adik. Jadi mari kita berefleksi tadi. Kita hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Mari kita menggapai cita-cita kita dengan ora et labora, mengandalkan Tuhan. Jangan kita melampaui kehendak Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri, nanti kita kecewa. Dan mari hidup berintegritas, keep our promise, dan do our best. Kayak adik-adik, jadi mungkin itu aja yang kakak boleh sharingkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, nanti kalau udah offline kita ketemu, kita boleh sharing-sharing lebih dalam lagi. Oke? Kakak akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai kami. Tuhan, doa kami, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan kami boleh segera pulih dari krisis yang ada Tuhan, krisis kesehatan dengan adanya corona dan juga krisis ekonomi Tuhan. Mampukan pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik Tuhan, dan mampukan kami sebagai masyarakat yang baik Tuhan untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur dan mohon. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Dan kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak.